Seperti yang Mas Hendra ini tuturkan kepada kami, setelahnya Mas Hendra ini seperti berada dalam satu alam di mana itu Mas Hendra yakin betul bukan alam manusia. Mas Hendra yakin betul karena aura dan keadaannya ini benar-benar berbeda, benar-benar senyap, tidak terdengar apapun. Yang terdengar cuma langkah kaki Mas Hendra dan suara degup jantungnya sendiri. Nah, di momen itulah Mas Hendra ini yakin dia sudah masuk ke alam jin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu cerita yang datang dari rencang kita bernama Hendra yang berdomisili di Semarang. Dia menceritakan satu kisah pendakiannya ke Gunung Cikuray via jalur Tapak Gerot yang ada di Garut bersama 3 orang temannya. Nah, dalam pendakian tersebut, satu orang teman dari Hendra ini mengalami kejadian yang benar-benar sulit untuk diterima dengan logika. Pokoknya sangat di luar nalar. Nah, kira-kira kejadian apa itu dan apa penyebabnya? Baik, sebelum kami lebih jauh menuturkan apa yang sudah dialami oleh mereka berempat, kami ingin mengucapkan terima kasih bagi rencang-rencang semua yang sudah subscribe, like, komen, share video-video dari channel ini. Dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, seperti itu, langsung saja segmen pengalaman pendakianmu kita mulai. Jadi cerita berawal pada bulan Desember tahun 2018, di mana pada waktu itu ada 4 orang pemuda yang lagi nongkrong di satu kantin kampus. Jadi 4 orang pemuda ini adalah mahasiswa, diantaranya ada Hendra, Bonis, Dias, dan Dion. Mereka berempat memang bersahabat sudah cukup lama, semenjak mereka ini duduk di kelas 1 SMA sampai mereka kondisinya pada tahun 2018 itu sedang kuliah di salah satu kampus swasta yang ada di kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, pada hari itu mereka ini sedang kumpul dan mereka ini sedang merencanakan weekend ini mereka mau kemana. Karena mereka berempat benar-benar merasa jenuh dengan tugas dan aktivitas kuliah mereka. Sampai pada akhirnya Hendra, salah satu dari mereka ini, sempat memberikan saran kepada 3 temannya ini untuk mendaki ke Gunung Ungaran via jalur Mawar saja. Nah, karena menurut Hendra, di samping lokasi Gunung Ungaran ini dekat dengan kota mereka Semarang, mereka ini bisa menghemat biaya dan juga menghemat tenaga. Jadi tidak terlalu jauh gitu loh. Karena weekend itu kan waktunya terbatas. Jadi itu bukan liburan panjang gitulah, cuma libur weekend. Sampai pada akhirnya Dion sama Dias ini setuju. Kecuali Bonis ini tidak setuju. Jadi Bonis ini ngotot pengen naik gunung ke luar dari Jawa Tengah saja. Nah, memang mereka berempat ini punya hobi yang sama ya. Semenjak SMA ini mereka sudah mulai aktivitas mendaki gunung ini berempat sering bareng. Pokoknya sering bareng, bahkan juga dengan gabung dengan komunitas pecinta alam lain juga. Nah, di situ Bonis ini ngotot terus, pokoknya pengennya ke Gunung Cikuray pada waktu itu. Nah, Hendra ini sempat bilang sama Bonis, "Bon, waktunya kan terbatas, Bon. Kita juga bukan libur panjang, cuma weekend aja untuk refresh otak. Udahlah ke Gunung Ungaran aja via Mawar. Toh juga enak, di sana ada kebun teh, pemandangannya hijau, ada sumber mata air juga." Akan tetapi Bonis ini bilang, "Kita ke Gunung Ungaran udah berapa kali? Udah 5 kali, masa gak bosen kalian?" Ya bukan masalah bosen apa tidak menurut Hendra, Dion, dan Dias. Akan tetapi lebih ke ini jaraknya deket, kita mau refresh otak. Tapi Bonis ini terus ngerayu Hendra sama kedua teman yang lain itu. "Pokoknya ayolah ke Cikuray aja. Kita juga belum pernah ke Cikuray kok. Kecuali kamu kan, Dra. Kamu kan udah pernah ke sana lewat Tapak Gerot pada waktu itu. Sama PA dari Kendal itu kan, Jawa Tengah." "Ya pernah sih, tapi kan 2 tahun yang lalu." "Ya enggak apa-apa, yang penting kamu udah pernah ke sana. Ayolah. Aku pengen banget ke sana." Nah, si Bonis ini berusaha untuk ngerayu juga si Dion sama Dias. Sampai pada akhirnya Dion sama Dias ini pun setuju.
Nah mau ndak mau Hendra pun pada akhirnya kan setuju. Ya wis lah ke Cikuray. Tapi kita berangkatnya harus awal. Kalau ndak awal kita nanti capek di jalan. Sampai pada akhirnya disepakatilah mereka akan berangkat pada hari Jumat pagi. Karena kebetulan mereka berempat pada hari Jumat itu tidak ada mata kuliah. Dalam artian mereka ini libur pada hari itu. Ya wis lah mereka pun berangkat pada hari Jumat pagi. Nah singkat cerita Jumat pagi ini tiba pada sekitaran jam 4:30 subuh hari. Hendra, Dion, dan Dias ini sudah kumpul di rumahnya Hendra. Nah mereka ini nunggu. Bonis ini kok lama banget gak datang-datang. Ditunggu terus sampai pada akhirnya ini Hendra bilang sama Dion sama Dias, udah coba ditelepon aja si Bonis ini. Barangkali dia ketiduran. Udah tak telepon kok dari tadi, tapi gak nyambung ini teleponnya. Loh, ini anak gimana ya? Ngajak ke Cikuray kemarin ngotot kok hari Kamis, ini udah hari Jumat berangkat malah dianya ndak datang. Ya sudahlah, aku tak telepon ibunya aja, kata si Hendra. Nah kebetulan karena memang Hendra dan Bonis ini yang paling deket, jadi mereka ini sahabatan berdua ini sangat-sangat dekat lah. Sampai Hendra ini juga nge-save nomornya dari ibunya Bonis gitu kan, dan si Bonis juga nyimpen nomor dari ibunya Hendra. Dan ternyata memang ibunya dari Hendra dan Bonis ini juga satu komunitas dalam ini ya, kayak PKK gitu kan, di kota Semarang. Sampai pada akhirnya Hendra ini nelpon ibunya dari Bonis. Nah diangkatlah oleh ibunya Bonis. Nah di situ Hendra bilang, kalau Bonis ini kok belum datang, padahal udah janjian bu di rumahku. Nah ibu dari Bonis ini menjawab, loh Bonis sudah berangkat kok Mas Hendra, setengah jam yang lalu. Loh nopon ji bu, apa iya bu? Iya kok mas. Kemana ya? Ibunya juga bingung. Ya sudah bu, ibu tidak usah khawatir, barangkali Bonis ini juga masih mampir ngisi bensin dulu bu, makanya dia telat sampai ke rumahku. Oh ya sudah Mas Hendra, kalau gitu ibu titip ya mas Bonis. Ya ibu tidak tahu, khawatir aja. Walaupun Bonis, Mas Hendra dan teman-teman lain ini sudah sering naik gunung, tapi tidak tahu kenapa ini ibu kok punya rasa khawatir, karena Bonis ini wajahnya dari semalam agak murung mas. Oh iya ya bu, insya Allah bu, kami saling menjaga. Sudah ibu tidak usah khawatir. Nah setelahnya telepon ini ditutup. Nah baru aja nutup telepon, tiba-tiba terdengar raung motor RE Kings, knalpotnya RE King. Tan kan kenceng banget itu. Itu menandakan kalau Bonis ini sudah datang di rumah Hendra. Karena Bonis memang motornya motor RE King. Nah sampai pada akhirnya Hendra, Dion, dan Dias ini keluar menuju ke teras rumahnya Hendra. Benar saja Bonis ini datang. Bonis ini parkir motornya di garasi rumah Hendra. Ditanya sama Hendra, Bon, dari mana aja kamu? Oh, barusan aku telepon ibu juga, khawatir kalau kamu itu ketiduran. Nah Bonis ini cuma senyum tipis saja sambil dia ini naruh kerilnya di situ. Tanya sama Hendra, udah teman-teman kita mau berangkat kapan? Nah Dion sama Dias ini menjawab, ya sudah langsung aja Hendra, daripada nanti kita kelamaan di jalan kan, kita kesiangan, jadi nanti tidak keburu waktu. Ya sudah kalau gitu. Nah setelahnya mereka pun packing ulang lagi perlengkapan pendakian, logistik yang akan mereka bawa. Daripada mereka ini ada yang ketinggalan kan, lokasinya dari Semarang sampai ke Garut ini kan jauh banget. Nah setelah dirasa cukup semua dan lengkap, barang-barang mereka masukkan ke bagasi mobilnya Hendra dan logistik juga. Berangkatlah mereka dari Semarang ini menggunakan mobilnya Hendra menuju ke Gunung Cikuray via jalur Tapak Gerot. Nah mereka dari Semarang ini lewat jalan tol karena untuk memangkas waktu gitu kan, biar cepat. Nah di tengah perjalanan mereka dari Semarang ini keadaannya normal, dalam artian mereka tidak ada kendala. Mereka sempat berhenti di satu rest area juga, dan sampai pada akhirnya mereka ini tiba di base camp Tapak Gerot, Gunung Cikuray yang ada di Garut. Mereka sampai di sana pada sekitaran zuhur. Jadi kan memang jaraknya ini jauh banget ya. Itu sudah dipangkas waktunya lewat tol. Coba kalau lewat Pantura ini bisa sampai 8 jam 9 jam. Nah setelahnya Hendra ini memarkir mobilnya di base camp. Barang-barang mereka turunkan dari bagasi mobil, langsung ditaruh di tempat istirahat yang ada di base camp. Hendra dan teman-teman langsung menuju ke pos perizinan untuk melakukan simaksi. Setelah simaksi, Hendra sempat bertanya sama teman-teman lain, teman-teman kita mau langsung naik apa kita istirahat dulu? Nah teman-teman yang lain pun menjawab, ya sudah langsung naik aja daripada nanti kesorean. Oke siap, tapi kita sebelum naik kita sholat dulu ya, ini kan sudah zuhur, udah 1:30 siang. Oke siap.
Nah, sholatlah mereka di base camp. Setelah sholat, mereka langsung jalan masuk ke jalur pendakian. Nah, pendakian pada hari itu tidak begitu ramai. Mereka jalan dari base camp masuk jalur pendakian untuk menuju ke pos 1. Nah, singkat cerita, mereka sampai di pos 1. Sesamanya di sana mereka cuma istirahat sebentar untuk sekedar minum air mineral dan ngerokok 1 batang. Setelahnya mereka lanjut jalan lagi untuk menuju ke pos 2. Nah, singkat cerita, mereka sampai di pos 2. Mereka berhenti di situ. Sama seperti tadi, mereka minum air mineral, mengatur nafas. Setelahnya mereka merokok 1 batang, lanjut jalan lagi mereka, dan sampai pada akhirnya mereka tiba di pos 3. Nah, di pos 3 ini sudah sekitaran jam 5 sore. Hendra ini sempat bilang sama teman-temannya di situ, teman-teman, kita makan dulu ya, kita kan belum sempat makan siang tadi, daripada kita tidak punya energi. Ini kebetulan ibu kok bawain aku mie goreng sama telur dadar dari rumah. Porsinya banyak banget, dimakan berempat ini cukup, kita bisa tambah malah. Oh siap-siap, teman-temannya pun setuju. Pada akhirnya mie goreng dan telur dadar ini dikeluarkan oleh si Hendra. Mereka menggelar matras, mereka makan di situ di sore hari itu. Nah, setelah makan, Bonis ini sempat bilang sama Hendra di situ, Hendra, gimana kalau kita ngecampnya di sini aja? Nah, Hendra ini pun menjawab si Bonis, loh, kenapa Pon? Kan ini masih sore, kita masih bisa melanjutkan perjalanan sampai di pos 6. Di pos 6 nanti ada area camp juga kok. Dan kebetulan di pos 3 memang area camp. Jadi di jalur Tapak Gerot ini area campnya di pos 3 sama pos 6. Nah, karena kebetulan Hendra yang sudah pernah ke Gunung Cikuray via Tapak Gerot 2 tahun lalu, jadi kan dia tahu roadmapnya dari jalur itu. Nah, Hendra bilang kalau kita bisa ngecamp aja di pos 6, jadi kita summitnya, muncaknya ini dekat. Akan tetapi entah kenapa Bonis ini pengennya ngecamp di pos 3 aja. Dan nampak wajahnya Bonis ini memang murung dan agak seperti kurang bersemangat. Dan pada akhirnya karena Hendra ini melihat sahabatnya itu Bonis wajahnya agak kurang bersemangat, Hendra pun bilang sama Dion sama Dias, gimana teman-teman, kalau kita ngecamp di sini saja, sambil ngasih kode, dikedipin matanya untuk Dion dan Dias ini setuju. Ya kami nurut aja, kami manut, siap kalau ngecamp di sini, ya tidak apa-apa, kata Dion dan Dias kan. Ya sudahlah, kita ngecamp di sini saja, kata Hendra. Kita ngecamp di sini ya, Bon ya. Nah, Bonis pun mengangguk. Iya, terima kasih Hendra ya, sudah nurutin kemauanku. Yowis lah, tidak apa-apa, sama-sama. Lagian di pos 3 ini ada sumber mata air, jadi kita juga deket nanti ambil airnya. Oke, siap. Nah, setelah makan mereka agak santai sebentar kan di situ, mereka ngerokok, mereka ngobrol. Nah, sekitaran jam setengah 6 sore barulah Hendra ini menginstruksikan kepada ketiga temannya untuk mendirikan tenda. Nah, setelah tenda berdiri, Hendra ini bilang sama Dion sama Dias, kalian berdua tolong ya ambil air. Itu mata airnya tidak begitu jauh dari sini. Nanti buat persediaan kita naik besok ke puncak, juga nanti buat masak nanti malam. Kita kan belum masak nasi. Kita harus makan nasi. Nah, oke siap. Dion dan Dias pun membawa botol air. Mereka jalan menuju ke sumber mata air. Nah, tinggallah di situ Hendra sama Bonis. Nah, di situ Hendra itu tanya sama Bonis, Bon, kamu itu kenapa Bon? Kok kamu kayaknya kurang bersemangat? Kamu itu kayak cemberut terus tak liatin. Ibumu juga sempat bilang pas tak telepon itu. Ibumu bilang dari semalam, berarti dari kita dari kampus itu bersepakat untuk naik ke gunung ini besoknya. Itu kamu udah cemberut. Sebenarnya ada apa Bon? Kok kamu udah cerita tumben sama aku? Tidak apa-apa Andra. Ya tidak ada apa-apalah. Tapi makasih ya, kamu udah nganterin aku sampai ke Cikuray, udah nuruti keinginanku ini. Yuslah biasa aja lah sama-sama. Lagian aku juga sebenarnya kangen juga sih, pengen ke Cikuray. Udah lama nggak kesini kan, 2 tahun. Yuslah, pokoknya kalau ada apa-apa, kamu cerita ya sama aku. Jangan kamu pendem sendiri. Tidak bagus lah. Lagian kayak sama siapa aja, aku kan sahabatmu udah lama tau. Percaya aja sama aku. Barangkali aku punya solusi dari masalahmu. Ya wis lah, tidak ada apa-apa kok, udah santai aja. Ya wis kalau gitu. Nah, setelahnya tidak begitu lama si Dion sama Dias ini balik ke tenda membawa air ditaruh. Setelahnya Hendra pun mengajak teman-temannya ini untuk sholat ya, sholat maghrib, karena kebetulan itu kan sudah waktu maghrib. Mereka sholat di depan tenda menggunakan matras. Setelahnya mereka menata lagi kondisi daripada dalam tenda, matras ditata, keril-keril dimasukin semua. Nah,
kondisi di pos 3 pada hari itu pendakian sepi, dalam artian tidak ada pendaki yang ngecamp di pos 3, jadi cuma mereka berempat. Nah, setelah mereka ini sholat, kondisinya sudah gelap, akan tetapi ini ya tidak begitu rimbun, jadi pohonnya ini masih jarang dan masih nampak juga perkebunan di situ milik warga. Jadi benar-benar jalurnya ini masih belum masuk ke hutan gitu. Nah, setelahnya mereka ini istirahat di situ, ngobrol-ngobrol. Pada sekitaran habis sholat isya, Hendra ini bilang sama teman-temannya untuk mereka mengeluarkan logistik dan mereka ini menanak nasi karena mereka belum makan nasi kan. Nah, teman-teman pun setuju. Mereka masak di situ. Mereka masak nasi, mereka bikin telur dadar, mereka bikin sayur sop, mereka bikin sambal kecap. Nah, setelahnya mereka ini makan di situ. Setelah makan malam, mereka ini duduk-duduk di depan tenda seperti biasa, santai-santai pada sekitaran jam setengah 9 malam itu. Nah, di tengah obrolan mereka, si Bonis ini pamit sama ketiga temannya. Bro, aku tak tidur dulu ya. Badanku agak capek ini kayaknya. Gak tahu kenapa. Oh ya sudah, kalau mau tidur dulu Bon, nanti kami bertiga nyusul, jawab si Hendra. Bonis ini cuma mengangguk, dia masuk ke dalam tenda, memutuskan untuk tidur dia. Nah, ketika temannya ini masih di depan tenda, masih asik ngobrol. Nah, mereka ngobrol sampai tidak terasa ini waktu menunjukkan setengah 11 malam. Mereka masih asik ngobrol. Nah, Bonis ini keluar dari dalam tenda. Ditanya sama Hendra, "Loh kok Bon? Kok bangun Bon?" "Mau kencing aku, pengen buang air." "Oh ya sudah, aku tak ke toilet dulu ya," kata Bonis. "Mau dianterin nggak?" Jawab Hendra kan. "Nggak usah, emang berani." "Beranilah, emang ada apa?" Nah, setelahnya Bonis ini jalan ngeloyor menuju ke toilet untuk buang air. Nah, sekedar untuk informasi, di jalur tapak gerot Gunung Cikuray, di pos 3-nya itu memang ada tempat seperti toilet untuk buang air ya. Nah, setelahnya Hendra, Dion sama Dias ini melanjutkan obrolannya. Nah, 15 menit kemudian Hendra ini seperti baru tersadar dan bilang sama kedua temannya itu, "Ini Bonis kok belum balik ya ke tenda ya? Udah 15 menit ini." Nah, kedua temannya pun melihat jam tangan. "Oh iya, kok lama banget ya Hendra ya?" "Iya, kok belum balik." Hendra ini agak khawatir kan di situ. Akhirnya ya sudah, kita tunggu 5 menit lagi. Kalau Bonis belum sampai sini, kita langsung ke toilet, kita cari si Bonis. "Oke, siap-siap." Temannya pun setuju. Nah, 5 menit kemudian, benar saja Bonis ini belum balik ke tenda. Nah, disitulah Hendra ini mulai benar-benar khawatir dan bilang sama Dion sama Dias, "Ayo kita harus nyusul ini, kita harus nyusul si Bonis. Ini ada yang tidak beres, aku rasa tidak enak ini. Ayo kita langsung ke toilet." Nah, mereka bertiga pun langsung menuju ke toilet kan. Mereka jalan, sesampainya di toilet, mereka ini heran karena Bonis ini tidak ada di toilet. Jadi kondisinya benar-benar sepi. Loh, Bonis kemana ya? Wah, Hendra ini mulai wajahnya panik karena Hendra merasa dia bertanggung jawab sebagai leader tim di situ. Dia bilang sama Dion sama Dias, "Udah gini aja, kita harus cari si Bonis ini, langsung kita cari, kita berpencar aja." Nah, teman-teman yang lain setuju. Belum sempat mereka ini jalan untuk berpencar mencari Bonis, tiba-tiba Bonis ini muncul, dan munculnya ini jaraknya agak jauh dan itu berlawanan dengan toilet, arahnya toilet. Nah, di situ Hendra kan kaget. Loh, Bonis kok dari sana? Nah, teman-teman yang lain juga kaget. Ini anak dari mana? Katanya tadi ke toilet, di toilet tidak ada, malah ini dari arah yang berlawanan. Dipanggil lah si Bonis ini sama Hendra. "Bon, cepat sini Bon." Nah, Bonis ini jalan menuju ke arah mereka bertiga. Sampai di situ Bonis ini cuma diem aja, ditanya sama Hendra, "Kamu dari mana?" Sambil ditepuk kan baunya, dicariin, tak kirain kamu hilang. Bonis ini cuma tersenyum tipis, dia jalan ngeloyor menuju ke tenda. Nah, di situ Hendra ini sempat bilang sama Dion sama Dias, "Ada yang aneh enggak menurut kalian? Bonis kan dari kemarin mulai pendakian, mulai dari rumahku itu, di jalur pendakian sampai pos 3 ini kan wajahnya agak murung ya, cemberut. Barusan kok kayak sumringah, dia kayak senyum-senyum gitu loh." Nah, kedua temannya pun setuju dengan apa yang diucapkan Hendra. Nah, Dias ini bilang sama Hendra, "Ya sudahlah Hendra, alhamdulillah, berarti kan Bonis sudah menemukan semangatnya lagi." "Oh ya sudah kalau gitu. Terus kita mau ngapain nih? Begadang apa gimana?" "Janganlah,
kita istirahat aja, tidur, kata Hendra kan, hemat energi. Besok kita subuh hari, habis subuhan langsung saja tenda kita tinggal di pos 3, kita jalan summit menuju ke puncak, langsung setelahnya kita tektok aja pulang langsung ke Semarang. Oke, siap kalau gitu. Nah, mereka bertiga jalan masuk ke dalam tenda. Nah, di dalam tenda pada waktu itu kondisinya kan sudah jam 11 malam itu kan. Nampak Dion sama Dias yang tidurnya ini di tengah langsung tertidur dengan pulas. Itu ditandakan dengan dengkuran mereka yang benar-benar kenceng sampai si Hendra ini agak terganggu. Yon, Yas, ngoroknya juga banter-banter loh, dengkurnya jangan keras-keras. Nah, mereka ini tidak bereaksi sama sekali, jadi benar-benar pulas. Nah, di situ nampak Hendra ini melihat Bonis itu belum tertidur. Bonis ini masih terbaring aja, terbaringnya ini lurus gini ya. Sambil dia ini menatap ke arah atas tenda, matanya ini terbelalak dan wajahnya ini seperti sumringah. Nah, setelahnya Hendra ini memanggil Bonis lagi. Bonis. Bonis ini nggak menatap ke arah Hendra. Nah, akhirnya kan Hendra, jangan ngobrol kok, susah banget sih. Jadi Hendra ini mulai merasa ada keanehan dalam diri Bonis. Jadi Bonis ini kok sumringah, wajahnya seperti tertawa ini menyeringai dan memandang ke arah atas tenda. Dilihat atas tenda oleh Hendra kok tidak ada apa-apa. Nah, akhirnya Hendra ini agak merinding. Dia pun berdoa, dia pun memutuskan untuk tidur pada waktu itu, karena dia agak merinding kan. Nah, di tengah-tengah Hendra ini tertidur, akan tetapi masih tidur-tidur ayam, belum sepenuhnya pulas gitulah. Nah, tiba-tiba Hendra ini mendengar ada suara wanita yang cekikikan. Nah, Hendra kan langsung membuka matanya di situ. Dia melihat ke arah Dion sama Dias masih tertidur. Dia melihat ke arahnya Bonis. Dan ternyata Bonis ini posisinya seperti tadi. Bonis ini masih terbaring, akan tetapi belum tertidur. Matanya masih terus saja memandang ke arah atas. Dan Bonis ini mengeluarkan suara yang bukan suaranya Bonis. Itu jelas-jelas terdengar suara sosok wanita yang cekikikan seperti ngejek. Nah, Hendra ini kan kaget. Itu, astagfirullahaladzim. Hendra ini pada akhirnya terduduk. Nah, Bonis ini dipanggil sama Hendra. Bonis. Bonis ini masih saja terus memandang ke arah atas itu sambil cekikikan. Dan suara wanita ini cekikikan seperti ngejek terus-terusan. Nah, akhirnya Hendra ini kan ketakutan. Dia berusaha untuk membangunkan si Dion sama Dias, akan tetapi tidak ada reaksi. Mereka benar-benar berdua pulas. Akhirnya di tengah kejadian yang cukup menyeramkan pada waktu itu, Hendra memutuskan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Di situ dia membaca Al-Fatihah. Setelahnya dia membaca ayat kursi. Nah, di tengah-tengah Hendra membaca lantunan ayat kursi, tiba-tiba suara wanita yang sumbernya ini dari jasadnya Bonis ini menirukan Hendra membaca ayat kursi dan benar-benar merdu suaranya. Nah, di situ Hendra kan semakin bingung, ini sebenarnya siapa? Kok bisa baca ayat kursi dengan lantunan yang sangat bagus? Akan tetapi Hendra ini masih terus saja melanjutkan membaca ayat kursinya sampai selesai. Dia pun sudah berhenti, akhirnya dia cuma berzikir sambil memandang terus ke arahnya Bonis. Nah, suara itu masih saja cekikikan ngejek setelahnya. Nah, di tengah-tengah itu Hendra memejamkan matanya. Dia pada akhirnya membaca lagi Al-Fatihah. Dia membuka matanya memandang ke arahnya Bonis. Bonis ini sudah seperti memejamkan matanya, wajahnya sudah tidak sumringah dan nampak dia ini seperti tertidur. Nah, akhirnya Hendra akan menghampiri Bonis, digoyangkan si Bonis. Bonis ini tidak terbangun. Nah, Hendra ini kan takut kalau ada apa-apa, dipegang kan sama si Hendra ini, denyut nadinya Bonis. Alhamdulillah Bonis masih hidup. Takut-takutnya Bonis ini ada apa-apa. Akhirnya Hendra di situ kembali berzikir sambil dia ini terbaring untuk tidur lagi. Karena Hendra benar-benar bingung, Hendra benar-benar takut, merinding dengan apa yang barusan dia alami. Nah, karena posisinya itu tengah malam, dia sendirian, kedua teman yang lainnya ini tertidur kan. Dia tidak tahu harus gimana, akhirnya dia berusaha untuk tidur sambil dia ini terus berzikir. Nah, singkat cerita, subuh hari tiba pada sekitar jam 4. Hendra ini terbangun, dia melihat ke arahnya Bonis masih tertidur dengan lelap. Dion, dia sama, masih tertidur. Nah, di situ Hendra berucap syukur, alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah udah subuh. Akhirnya Dion sama Dias ini dibangunin,
Dan setelahnya Hendra ngebangunin si Bonis. Nampak Bonis ini bangun dengan kondisi yang normal. Dia cuma ngucek-ngucek matanya tapi tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Di situ justru si Dion sama Dias ini yang tanya sama Hendra. Hendra udah subuhan belum, Hendra? Belum, ini aku juga baru bangun. Yuk subuhan dulu yuk. Ayo. Nah, mereka pun beranjak untuk subuhan. Nah, ketika mereka ini mau subuhan, Hendra ini kok lihat Bonis kok tidak ikut sholat. Akhirnya Hendra ini ngajak Bonis yang sedang di dalam tenda. Bon, sholat Bon. Bonis ini menggeleng. Ayo sholat. Oh ya wes kalau gitu. Ditinggallah sama Hendra. Nah, jadi batin Hendra pada waktu itu mungkin Bonis nanti sholatnya nanti ya mungkin. Ya sudahlah, dia sholat dulu sama Dion sama Dias. Makmuman kan jamaah mereka. Nah, setelah sholat, Hendra ini menginstruksikan kembali kepada teman-temannya untuk segera mengeluarkan logistik untuk mereka bikin sarapan. Nah, setelah sarapan, mereka rencananya kan akan langsung melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Nah, setelah sarapan, langsung si Bonis ini mengajak temannya untuk mengepek barang-barang yang benar-benar akan dibawa saja untuk menuju ke puncak. Jadi tenda, terus keril-keril yang besar mereka tinggal di pos 3 tujuannya biar muncak mereka ini tidak berat. Mereka cuma bawa daipak, air minum, snack, pokoknya seperlunya aja. Nah, setelahnya mereka pun melanjutkan perjalanan dari pos 3 ini untuk menuju ke puncak. Mereka jalan, singkat cerita, mereka sampai di puncak. Mereka sampai di puncak, di sana mereka benar-benar menikmati keindahan dari puncak. Akan tetapi ada keanehan di situ. Hendra ini memandang satu sahabatnya, Bonis. Itu seperti asik dengan dunianya sendiri. Jadi Bonis ini jalan aja di situ kan, di sekitaran puncak. Sempat dipanggil sama Hendra. Bon, sini loh Bon, gabung, foto-foto bareng kita kayak biasanya. Bonis ini memandang. Nah, pandangannya ini pandangan yang seperti pandangan asing gitu kan. Hendra ini sempat kaget. Ada apa ya sama Bonis, kok aneh. Panggil lagi sama Hendra. Bon, sini Bon, foto bareng-bareng Bon. Sinilah bareng-bareng. Bonis ini cuma menggeleng aja. Dia melanjutkan jalannya lagi di sekitaran puncak itu. Ya, seperti asik dengan dunianya sendiri. Nah, Hendra kan agak khawatir. Karena dia merasa ada yang tidak beres dengan satu sahabatnya itu. Dia pun mengiringi kemanapun Bonis jalan di atas puncak itu. Takutnya Hendra ini berasumsi macam-macam pada waktu itu. Takutnya Bonis ini lompat dari atas puncak gitu kan, karena dia merasa ada yang tidak beres dengan satu temannya itu. Nah, setelahnya agak lama mereka ini di puncak pada setengah jam. Akhirnya si Hendra ini bilang sama Dion, Dias, dan Bonis, bro, ini gimana? Kita turun udah cukup belum di puncak? Kalau udah cukup, kita langsung turun aja. Udah setengah jam ini kita di sini. Nah, nanti kita sampai pos 3 langsung kemas-kemas aja, kita turun ke base camp. Nanti kita makan di base camp aja, gimana? Nah, teman-teman yang lain setuju. Di situ, Bonis ini tidak menjawab apapun, dia cuma mengangguk aja. Nah, setelahnya mereka pun turun kan dari puncak itu Gunung Cikuray. Mereka turun sampai pada akhirnya mereka di pos 3. Di pos 3 mereka langsung kemas-kemas. Tenda mereka bereskan, barang-barang yang masih di situ dibereskan, masukkan ke dalam keril, kembali ditata. Setelah semuanya lengkap, tidak ada yang ketinggalan, mereka pun jalan turun untuk menuju ke base camp karena mereka memutuskan untuk langsung pulang pada hari itu. Nah, perjalanan turun mereka tadi dari puncak sampai pos 3 tidak ada kendala. Dari pos 3 sampai base camp pun pada akhirnya alhamdulillah tidak ada kendala. Nah, sesampainya di base camp, Hendra langsung laporan ke pos perizinan bahwasanya mereka ini sudah sampai di bawah dengan selamat dan tidak ada kendala apapun. Setelahnya Hendra ini bilang sama ketiga temannya, ini gimana bro? Kita makan dulu ya, ini di warung, nanti setelahnya kita langsung pulang ke Semarang. Teman-teman yang lain setuju. Mereka menuju ke satu warung. Hendra, Dion, dan Dias ini pesan makan. Di situ si Bonis ini tidak pesan makan. Nah, Hendra kan sempat khawatir di situ. Takutnya Bonis nanti sakit kalau tidak makan. Bon, kok tidak pesan makan Bon? Makanlah, masa cuma ngopi? Lagian kamu juga kopinya kopi pahit itu. Ayo makanlah, makan nasi. Bonis ini cuma menggeleng aja. Nah, di momen itulah benar-benar Hendra ini merasa kalau itu bukan temannya. Jadi temannya ini ada sesuatu gitu. Karena Hendra ini yakin dari semenjak Hendra kenal sama Bonis, Bonis ini tidak suka dengan yang namanya kopi. Entah itu kopi hitam, entah itu kopi sasetan atau yang lain, atau kopi-kopi yang lain, sama sekali.
sahabatnya itu tidak pernah minum kopi. Yang dia sukai cuma teh. Ya, jadi dia tidak suka kopi, dan di warung itu Bonis ini pesan kopi hitam dan itu pahit. Makanya di momen itu Hendra ini benar-benar yakin sosok yang ada di dalam raga atau jasadnya Bonis ini bukan Bonis. Nah, akan tetapi Hendra ini bingung. Dia harus melakukan apa, sampai pada akhirnya Dion sampai Dias ini ditarik sama Hendra, dibawa ke salah satu pojokan tempat istirahat yang ada di base camp kan. Setelah mereka makan, di situ Hendra bicara dengan mereka berdua bahwasanya aku merasa aneh dengan si Bonis. Nah, temannya pun sama, merasakan keanehan, ditambah dengan Bonis ini minum kopi pahit. Dan itu di luar dari kebiasaannya Bonis. Nah, mereka bertiga berembuk harus seperti apa, sampai pada akhirnya mereka bersepakat untuk pulang saja ke Semarang. Baru nanti di Semarang, kalau keadaannya normal ya alhamdulillah, kalau keadaannya menjadi agak kurang kondusif ya baru nanti minta bantuan di Semarang gitu loh, dengan orang yang kenal. Oh ya sudah kalau gitu. Mereka pun bertiga menuju ke warung lagi, nampak Bonis di situ masih seruput kopi, dia merokok. Nah, Hendra ini membayar di situ dengan pemilik warung. Setelahnya dia mengajak ketiga temannya untuk segera mengepek barang-barang mereka ke dalam bagasi mobil. Nah, singkat cerita, sesampainya di Semarang pada sekitaran malam hari jam 10:30, itu Hendra langsung mengantar teman-temannya ini menuju ke rumahnya masing-masing. Karena Hendra ini merasa Bonis ini juga sudah kondisinya sepertinya stabil, ya, dalam artian wajahnya juga tidak pucat seperti apa, tapi cuma Bonis ini tidak banyak bicara gitu, bicara seperlunya di perjalanan pulang tadi. Akhirnya diantarlah teman-temannya ini ke rumahnya masing-masing. Setelahnya Hendra pulang ke rumahnya dengan mobilnya. Nah, 2 hari kemudian di hari Senin, Hendra, Dion, Dias ini sudah berkumpul di kantin kampus. Nah, di situ Hendra tanya sama Dion sama Dias, ini Bonis kemana ya? Kok belum datang ini ke kampus? Dia kan juga ada kuliah. Kedua temannya cuma menggeleng aja, menandakan mereka tidak tahu. Sampai akhirnya Hendra nyuruh si Dias, Yes, coba Yes, ditelepon aja Yes, si Bonis, barangkali dia sakit atau ketiduran. Sayang kan dia tidak ikut kuliah. Ditelepon sama Dias, tidak nyambung gitu loh, tidak ada koneksi, cuma memanggil ini, tidak nyambung. Nah, di situ pun Dion sempat bilang, iya emang Dra, dari kemarin ini aku mau tanya tugas kuliah aja, itu nggak connect sama HP-nya si Bonis. Nah, di saat itulah Hendra ini seperti baru ngeh. Dan kedua temannya juga, Hendra itu bilang, oh iya, kalian kemarin selama pendakian ini ngelihat gak kalau Bonis ini mainan HP? Nah, teman-teman yang lain ini menggeleng. Tuh kan, bener berarti, aku baru sadar ini kalau Bonis ini tidak bawa HP kemarin berarti. Nah, teman-temannya pun menyetujui apa yang baru saja dibicarakan oleh Hendra. Iya bener Dra, aku juga tidak lihat. Oh, berarti bener. Jangan-jangan HP-nya hilang apa gimana ya? Waduh, tidak tahu itu. Nah, di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba ada telepon masuk ke HP-nya Hendra. Dilihat, oh, ibunya dari Bonis. Diangkatlah. Assalamualaikum Bu. Nah, ternyata ibunya Bonis ini bilang sama Hendra kalau Hendra ini disuruh ke rumahnya Bonis kalau Hendra ini sudah selesai kuliah. Nah, Hendra pun setuju di situ. Setelahnya telepon ditutup, Hendra ini bilang sama kedua temannya, Dion sama Dias kan, Dion, Yes, nanti kalian ikut aku ya. Barusan ibunya Bonis ini telepon nyuruh aku ke rumahnya. Kalian ikut aku ya. Suaranya agak kayak suara-suara khawatir gitu, kayak orang panik. Oh iya, beres. Nah, setelahnya mereka kan masuk kelas untuk kuliah. Di tengah hari ketika perkuliahan ini selesai semuanya, mereka berkumpul lagi di kantin. Dan setelahnya mereka langsung berangkat menuju ke rumah Bonis menggunakan mobilnya si Hendra. Nah, sampai di rumah Bonis, Hendra ini ngetuk pintu rumahnya Bonis, keluarlah ibunya. Nah, di situ Hendra ini sempat bertanya dengan ibunya, Bu, Bonisnya di mana ya Bu? Bonis di kamar Mas. Di kamar Bu? Iya, Bonis di kamar. Udah Mas Hendra langsung aja masuk. Oh iya Bu, ayo masuk. Ngajak Dion dan Dias kan langsung masuk ke kamarnya Bonis. Nah, sesampainya di kamar Bonis, mereka bertiga kaget melihat keadaannya Bonis ini yang terbaring. Jadi benar-benar terbaring, seperti tidak sadarkan diri, dan Bonis ini wajahnya pucat. Nah, Hendra ini langsung menghampiri Bonis. Bon, kamu kenapa Bon? Bonis ini cuma diem. Nah, setelahnya ibunya Bonis ini nangis. Nah, akhirnya kan Hendra menghampiri ibunya Bonis, dirangkul kan.
Bu, ibu jangan nangis bu. Bonis kenapa ya bu? Bonis kenapa? Iya Mas Hendra, semenjak Bonis pulang dari kemarin pendakian bareng kalian kok Bonis ini cuma di kamar. Dia juga belum sempat ganti pakaian, dia belum sempat makan, belum sempat mandi. Dia cuma di kamar mengurung diri. Dan setelah 1 hari lewat Mas, Bonis ini seperti tidak sadarkan diri Mas. Ibu jadi khawatir. Nah di situ Hendra tanya, dan sudah dipanggilkan dokter bu? Sudah Mas, kata dokternya cuma kecapean. Nah disitulah Hendra ini merasa ada yang tidak beres dengan sahabatnya itu. Akhirnya Hendra ini memberi saran kepada ibunya Bonis. Bu, coba dipanggilin Ustadz saja bu, atau orang pinter lah. Sudah Mas, sebentar lagi mungkin Pak Ustadz Ahmad datang. Jadi Pak Ustadz Ahmad ini adalah Ustadz yang ada di lingkungan rumahnya Bonis, ya, yang terkenal dengan bisa menyembuhkan dalam hal spiritual. Dan tidak begitu lama pintu rumah diketuk. Nah ibunya Bonis ini membuka pintu rumah, ternyata itu adalah Ustadz Ahmad sudah datang. Ustadz Ahmad masuk langsung melihat kondisi dari Bonis. Nah setelah melihat kondisinya Bonis, Ustadz Ahmad ini sempat bertanya dengan Hendra, Dion, dan Dias. Bapak tanya ya, nak, kemarin kalian berempat ini melakukan hal apa ketika mendaki gunung? Nah Hendra ini saling bertatapan dengan Dion, dengan Dias. Hendra menjawab, Pak Ustadz Ahmad, tidak ada yang kami lakukan Pak. Kami cuma mendaki biasa berempat. Beneran Pak, tidak ada yang kami lakukan Pak Ustadz. Kami mendaki biasa saja, kami juga sopan Pak di sana. Oh iya, sudah kalau gitu. Benar-benar kalian tidak ada keanehan atau apapun yang kalian perbuat, atau salah satu dari kalian berbuat. Nah Hendra ini seperti teringat di situ. Oh iya Pak Ustadz, sebentar, saya ingat Pak Ustadz. Jadi pada waktu malam kami ini mendirikan tenda di pos 3 Pak, Bonis ini kan tidur duluan Pak. Bonis ini sempat terbangun, kami bertiga sedang ngopi. Di situ Bonis ini pamit Pak. Pamit dia mau buang air kecil pada waktu itu ke toilet. Nah memang kami tunggu agak lama ndak balik-balik. Sampai sekitaran 20 menit akhirnya kami ini tak cari di toilet, dan Bonis itu ndak ada di situ Pak. Bonis benar-benar ndak ada. Karena kami khawatir kan kami mau berpencar. Nah tiba-tiba Bonis ini datang, tapi datangnya ini dari arah berlawanan dari toilet Pak. Arahnya dari hutan. Nah setelah itu ya ndak ada yang aneh-aneh lagi Pak. Cuma itu aja sih. Dan kondisinya Bonis juga normal Pak. Sama ya itu Pak, sempat aku ini antara sadar dan tidak sadar Pak Ustadz waktu itu. Hendra ini masih terus bicara. Aku seperti melihat Bonis ini kayak ada yang ngerasui Pak. Dan dia mengeluarkan suaranya wanita cekikikan, kayak ngejek gitu Pak Ustadz. Pak Ustadz ini manggut-manggut aja. Oh ya sudah kalau gitu. Ya sudah, kalian jangan khawatir. Ibu tidak usah khawatir ya Bu dengan keadaan Bonis. Insya Allah Bapak bantu. Iya Pak Ustadz, ibunya Bonis ini masih terus nangis di situ karena beliau khawatir kan dengan kondisi anaknya yang masih belum sadarkan diri. Setelahnya Pak Ustadz ini berucap sama Hendra di situ. Mas, sini Mas. Nah Hendra pun menghampiri Pak Ustadz Ahmad. Ji Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Nanti kamu jemput temanmu ini balik ke gunung lagi. Nah Hendra kan kaget. Loh, maksudnya Pak Ustadz? Iya, kamu yang punya kelebihan Mas. Kamu yang punya kelebihan untuk bisa jemput temanmu ini. Gimana ya Pak Ustadz maksudnya? Bonis kan masih di sini Pak. Jasadnya Bonis, raganya di sini. Ya. Mas Bonis ini di sini memang jasad dan raganya. Akan tetapi sukmanya, rohnya ini bukan Mas Bonis. Yang di dalam sini ini jin jahil yang sedang membuat keadaan Mas Bonis ini jadi tidak sadarkan diri seperti koma. Sukmanya Mas Bonis ini ditawan, diculik oleh jin jahil yang ada di gunung tersebut. Nah di situ ibunya dari Bonis ini semakin menjadi-jadi tangisnya kan mendengar apa yang diucapkan oleh Pak Ustadz Ahmad. Akhirnya Dion dan Dias ini berusaha menenangkan ibunya. Ibunya ini dibawa karena Pak Ustadz Ahmad ini memberi kode kepada Dion dan Dias untuk membawa ibunya Bonis ini keluar dulu, ya, ke depan lah, ke ruang tamu atau ruang keluarga biar tidak di kamar. Takutnya malah semakin panik, ibunya pingsan kan jadi tambah repot. Nah setelahnya Pak Ustadz menjelaskan lagi sama Hendra. Nanti pokoknya kamu yang nyusul karena kamu ini punya kelebihan Mas. Saya tahu Mas Hendra ini
ada yang mendampingi dari kecil. Iya, betul. Nji Pak Ustadz, betul. Namanya Ki Buyut Pak. Nah, itu yang mendampingi itu. Jadi jenengan yang punya kelebihan untuk bisa menjemput teman jenengan ini. Teman sampean ini di gunung sana. Nah, akhirnya Hendra pun setuju. Dia mengangguk, akan tapi dia masih bingung. Ini saya disuruh apa? Setelahnya Hendra ini disuruh manggil Dion dan Dias untuk membantu pengobatan itulah. Nah, pintu pun ditutup. Ibunya Bonis berada di luar. Hendra langsung dibaringkan di sebelahnya Bonis. Berbaring Mas Hendra di sini, kata Pak Ustadz Ahmad. Dion sama Dias disuruh, kalian cari tali yang agak kuat ya, bawa ke sini. Nji Pak Ustadz. Nah, tidak begitu lama Dion sama Dias ini balik membawa tali seperti tambang kecil itu. Nah, tali tambang itu ditalikan, diikatkan di perutnya dari Hendra. Hendra ini bingung tanya, Pak Ustadz ini buat apa Pak Ustadz? Gini Mas Hendra, nanti jenengan tak hipnotis ya. Kalau jenengan sudah tertidur dan jenengan sudah masuk ke alam yang bukan alam kita, jenengan jangan takut, jenengan jangan khawatir, jenengan ini ada yang dampingi. Dan kalau nanti sudah sampai sana, jenengan langsung cari ya teman jenengan, Mas Bonis ini. Kalau udah ketemu langsung bawa pulang dan dengan cara menggoyangkan tali ini. Nah, Hendra ini sebenarnya bingung, akan tapi dia nurut aja. Nji Pak Ustadz, nji, siap Pak, siap. Mas Hendra yang yakin, Mas Hendra yang berani, ini demi temannya Mas Hendra ya. Demi persahabatan kalian, kasihan Mas Bonis dijemput. Iya Pak, siap Pak. Demi sahabat saya Pak, saya siap Pak, saya berani Pak. Nah, setelahnya Hendra ini seperti disuruh memandang ke arah Pak Ustadz terus, dan seperti Pak Ustadz ini merapalkan doa, dan entah kenapa setelahnya Hendra ini seperti tertidur. Hendra menguap dan dia tertidur. Nah, seperti yang Mas Hendra ini tuturkan kepada kami, setelahnya Mas Hendra ini seperti berada dalam satu alam di mana itu Mas Hendra yakin betul bukan alam manusia. Mas Hendra yakin betul karena aura dan keadaannya ini benar-benar berbeda, benar-benar senyap, tidak terdengar apapun. Yang terdengar cuma langkah kaki Mas Hendra dan suara degup jantungnya sendiri. Nah, di momen itulah Mas Hendra ini yakin dia sudah masuk ke alam jin. Nah, dia melihat ke sekelilingnya pada waktu itu benar-benar gelap, sunyi, akan tetapi seperti ada sinar sedikit. Gitu loh. Mas Hendra ini terus saja melihat ke sekeliling dan dia yakin betul pada waktu itu dia berada di lokasi di mana mereka pada waktu melakukan pendakian ini mendirikan tenda. Mas Hendra ini hanya berjalan. Nah, dia memberhentikan langkahnya karena dia lihat di situ, loh, ini kan pos 3. Dan dia lihat tenda yang mereka dirikan kemarin malam itu ketika mereka mendaki. Kemarin malam itu. Nah, dilihat di situ juga ada dirinya sendiri. Ada Mas Hendra sendiri sedang duduk, ada Dion, ada Dias. Di depan tenda mereka sedang ngobrol. Dan tidak begitu lama, Mas Hendra ini melihat Bonis ini keluar dari dalam tenda. Seperti pamit. Nah, di momen itulah Mas Hendra ini ingat betul ini Bonis pamit mau ke toilet. Nah, akhirnya karena penasaran Mas Hendra ini tidak langsung memanggil Bonis pada waktu itu. Dia mengikuti Bonis, benar saja Bonis ini jalan ke arah toilet. Nah, hampir sampai di toilet, Bonis ini seperti tiba-tiba saja belok berlawanan arah dan dia menuju ke arah hutan. Nah, Mas Hendra ini terus saja mengikuti Bonis sampai pada titik Bonis ini berhenti di sebelah pohon yang besar. Di situ Mas Hendra kaget. Mas Hendra melihat di situ ada satu sosok wanita dengan rambut yang sangat panjang. Dan anehnya wanita itu tubuhnya ini benar-benar telanjang tanpa ada sehelai kain pun yang menutupi. Tetapi benar-benar nampak kotor di situ, rambutnya panjang pun kumel dan kukunya itu kuku jarinya ini panjang-panjang banget dan hitam. Nah, akhirnya kan di situ Mas Hendra manggil temannya itu Bonis karena khawatir. Bonis. Nah, akhirnya Bonis ini seperti tersadar tapi mendengar tapi dia ini tidak tahu, kayak pandangannya ini bingung. Dipanggil terus di situ sama Mas Hendra. Setelahnya sosok wanita yang tadi rambutnya panjang kumel dan menyeramkan itu menatap ke arahnya Mas Hendra. Dia menatap sambil menyeringai dan jari-jarinya ini, kukunya yang panjang ini digerak-gerakan. Setelahnya wanita cekikikan
Dan suaranya benar-benar Mas Hendra ini ingat betul, itu suara seperti yang tertawa ngejek waktu dia merasa Mas Bonis ini seperti kesurupan pada malam di tenda itu. Sambil sesekali Mas Hendra ini melafalkan zikir di situ, sampai pada akhirnya Bonis ini pun sadar memandang ke arah Hendra. Loh Hendra, kamu kok di sini Hendra? Loh, Hendra aku di mana Hendra? Kok gelap banget Hendra? Jadi seperti kebingungan Bonis ini. Sini Bon, pulang Bon, sini, jangan di situ Bon. Nah, Bonis ini memandang ke depannya, dia melihat sosok wanita di situ yang benar-benar sangat menyeramkan. Bonis ini langsung terjatuh. Dia berjalan mundur gini kan, sambil terjatuh ini, sampai dia menatap ke pohon besar. Dipanggil terus sama Mas Hendra, Bon, balik Bon, sini Bon, balik Bon. Karena Mas Hendra benar-benar takut mau ke situ, mau menghampiri si Bonis. Akhirnya Bonis ini dengan langkah yang benar-benar sulit untuk melangkah, dia pun berusaha untuk melangkah berat, akhirnya dia terlepas seperti lari. Nah, sesampainya di tempat Mas Hendra langsung ditarik sama Mas Hendra itu Bonis. Balik Bon, gak ada yang beres Bon, balik Bon. Ini ada apa Hendra, ada apa? Bonis ini tanya, udah ada yang beres, ayo pulang, kamu jangan banyak tanya. Ditarik sama Hendra. Nah, setelahnya mereka berdua ini jatuh dan kaget karena sosok wanita ini berada di depan mereka sambil memainkan kukunya. Dan nampak mulutnya ini terus mengeluarkan air liur dan mengeluarkan suara ini cekikikan seperti ngece dengan mereka. Matanya ini benar-benar putih semuanya, rambutnya panjang, kumul dan telanjang, benar-benar telanjang wanita gitulah. Terlihat dalamnya itu terlihat semua, tapi sangat menyeramkan. Mereka berdua kan kaget. Nah di situ Hendra ini terus berzikir dan setelahnya sosok wanita menyeramkan itu seperti terpental ke arah kanan, duar dengan sangat keras dan menjerit sosok wanita itu. Nah, di momen itulah Hendra ini melihat di situ ada Ki Buyut. Ki Buyut ini langsung bilang sama Hendra di situ, "Sudah, segera pergi, bawa temanmu sekarang juga. Sebelum terlambat, pergi sekarang juga." "Ki, dari mana aja Ki? Dari kemarin kok gak kelihatan Ki Buyut. Ada kejadian kayak gini." "Jangan banyak bicara kamu itu. Bawa temanmu sekarang juga. Pergi dari sini, cepat, sebelum terlambat." Nah Hendra pun setuju. Iya Ki, terima kasih Ki. Akhirnya Bonis ini ditarik sama Hendra, lari sambil goyang-goyangin tali yang ada di perutnya, yang diikatkan di perutnya itu. Nah setelahnya Hendra ini seperti wah tersadar, Bonis juga di sebelahnya. Nah di saat itulah Hendra ini melihat sekeliling. Di situ sudah ada Ustadz Ahmad, ada Dion, ada Dias, dan juga ibunya Bonis di situ. Dia melihat Bonis, Bonis juga melihat Hendra. Bonis juga sudah sadar. Nah di situ terdengar ucapan dari Pak Ustadz Ahmad dan teman-teman lain ini berucap, "Alhamdulillahirabbil alamin." Akhirnya ibunya Bonis ini pun memeluk Bonis di situ sambil menangis. Nah, Hendra ini seperti bingung di situ kan, dengan barusan apa yang dialami. Akhirnya Pak Ustadz Ahmad ini menyuruh Dion untuk mengambil air putih dalam gelas, 2 gelas ya Mas Dion, diambillah sama Dion, diminumkan sama Hendra dan Bonis. Setelahnya mata dari Hendra dan Bonis ini seperti ditutup dan didoakan oleh Pak Ustadz Ahmad. Setelah itu mereka berdua muntah. Mereka ini muntah, benar-benar muntah banyak sekali di kamar itu. Setelahnya mereka diminumin air lagi. Nah setelah agak tenang mereka semuanya duduk di ruang tamu di rumahnya Bonis itu. Ada Pak Ustadz Ahmad, ibunya Bonis, Dion, Dias, Bonis, dan Hendra. Di situ Pak Ustadz Ahmad bilang, "Jadi seperti ini ya teman-teman semua, apa yang dialami oleh Mas Bonis ini memang benar adanya. Jadi Mas Bonis ini sempat diculik ke alam jin, dan Mas Bonis pun merasakan betul kan. Tadi Mas Bonis ini sadar pastinya ketika dijemput oleh Mas Hendra dan merasakan di alam yang aneh ya Mas." "Iya Pak Ustadz, jenengan itu ada di alam jin Mas. Dan alhamdulillahnya teman Mas Bonis ini yang namanya Hendra dengan ikhlas, dengan nilai-nilai persahabatan tinggi, dia ikhlas menolong Mas Bonis masuk ke sana. Tadi sudah tak mediasi saya lah Mas." "Alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz." "Iya Mas, sama-sama." Jadi yang saya tangkap dari kasus ini, Mas Bonis ini mendaki dengan pikiran yang masih semrawut ya Mas, masih tidak stabil ya. Bonis ini cuma mengangguk saja, seperti mengiyakan apa yang Pak Ustadz Ahmad ini katakan kan. Nah Pak Ustadz Ahmad ini bilang sama mereka semua, pokoknya kalau kalian mendaki ke gunung lagi ataupun kemanapun, ya kalian diusahakan
jangan sampai pikiran ini kosong gitu. Kalau benar-benar capek dan pikiran lagi semrawut, lagi tidak stabil, banyak pikiran, tidak usahlah naik gunung atau ke tempat-tempat yang seperti itulah. Ya, itu pesan saya. Dan jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Jangan lupa untuk selalu berzikir, meminta perlindungan dan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka pun di situ mengangguk semuanya. Dan sekali lagi di situ Pak Ustadz Ahmad bilang sama Mas Hendra, Mas Hendra, terima kasih sekali lagi sudah membawa Mas Boni sini kembali. Dan mohon maaf Mas Hendra, yang mendampingi Mas Hendra semenjak Mas Hendra kecil ini tidak bisa kembali lagi Mas. Yang Mas Hendra bilang siapa? Ki Buyut Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, Ki Buyut tadi nolong aku Pak Ustadz di sana sama Bonis. Iya Mas, jadi Ki Buyut ini di sana tidak bisa kembali. Pokoknya tidak bisa kembali lagi untuk mendampingi Mas Hendra seperti sebelumnya. Nah, Hendra ini nampak sedih, akan tetapi dia pun berucap sama Pak Ustadz Ahmad di situ. Ya enggak apa-apa Pak Ustadz Ahmad, mungkin memang sudah waktunya Ki Buyut juga kembali ke yang memang alam dari Ki Buyut Pak Ustadz. Iya Mas Hendra, yang penting Mas Hendra ikhlas. Dan anggap saja semua kejadian ini adalah satu kejadian yang harus kalian ambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Baik Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz atas bantuannya. Ibu dari Bonis pun mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz, teman-teman yang lain juga. Nah, setelahnya Hendra, Dion, dan Dias ini memutuskan pada malam itu untuk nginep saja di rumahnya Bonis. Karena melihat kondisi Bonis yang baru saja mengalami kejadian seperti itu kan, teman-temannya ini agak khawatir kalau nanti terjadi apa-apa gimana gitu. Pokoknya masih punya rasa khawatir. Nah, di situ Bonis pun mengucapkan terima kasih teman-temannya mau nginep. Nah, akhirnya ibunya Bonis pun bilang sama teman-teman di situ, ya udah nanti kalian nginep sini ya. Ini juga banyak kamar kosong. Kalau kalian mau tidur di ruang keluarga ya enggak apa-apa, sekalian nonton TV. Pokoknya anggap saja rumah sendirilah nak. Ji Bu, nanti ibu masakin, kalian enggak usah beli di luar ya. Nanti kalian makan malam di sini bareng-bareng aja, ibu yang masak. Ji Bu, matur suwun Bu. Setelahnya ibu dari Bonis ini kan belanja, ibunya masak. Nah, setelah makan malam, mereka berempat ini kumpul di teras rumahnya Bonis. Nah, di teras rumahnya Bonis ini, Hendra ini tanya sama Bonis, Bon, sebenarnya apa Bon yang terjadi Bon? Aku kok bingung Bon dengan kejadian yang baru saja kamu, aku dan teman-teman ini alami. Dion dan Dias pun mengiyakan hal itu. Iya Bon, apa Bon? Sebenarnya kamu itu kenapa Bon? Nah, disitulah Bonis ini menjelaskan. Jadi seperti ini teman-teman. Kemarin itu habis kita rembukan mau naik ke Gunung Cikuray, waktu kita di kampus itu kan hari Kamis, kita kan mau mendaki hari Jumat. Setelah rembukan itu malam harinya habis sisa ini aku dapat telepon dari Ani, dari pacarku. Ani ini ngajakin putus. Loh, lah masalahnya apa? Ya pokoknya ada masalah lah. Oh pantesan wajahmu ini cemberut. Terus Bun, kok kamu diteleponin susah? Yaitu setelah aku dapat telepon dari Ani, aku diputusin dengan permasalahan sepele kan aku emosi. HP ku tak banting waktu itu dan rusak. Oh alah, teman-temannya di situ baru ngeh. Oh pantas aja di telepon ini kamu tidak pernah nyambung dan tak lihat kamu tidak pernah bawa handphone waktu pendakian. Ternyata dibanting toh. Apa enggak sayang Bun, eman-eman. Alah gampang lah nanti beli lagi kata Bonis. Terus gimana Bun? Teman-teman ini masih penasaran. Dijawab lagi sama Bonis. Lah ya itu, setelahnya kan aku tidur lah. Nah subuh hari aku ini udah bangun. Aku bangun, aku mau menuju ke rumah kamu, mau berangkat itu kan kita ke Gunung Cikuray. Karena pada waktu itu aku sebenarnya udah ndak enak pikiranku dan ndak mau ikut naik gunung. Tapi aku yang ngajak ke Gunung Cikuray, aku kan ndak enak sama kalian. Nah sebelum aku sampai di rumah kamu, Indra, aku kan telat waktu itu yang kamu telepon ibuku itu. Aku ini sempat ke rumahnya Ani dulu. Nah di situ Ani benar-benar ndak mau nemuin aku lah. Sampai aku ini benar-benar ya udahlah kacau banget aku pada waktu itu. Nah aku sampai di rumahmu kan telat. Terus kita berangkat ke Cikuray kan. Nah sampai di base camp Cikuray itu kan kita jalan ini sebenarnya biasa aja Indra. Yon yes, ndak ada yang aneh. Sampai aku ini kencing itu malam-malam. Aku ini merasa ada yang manggil di situ dan itu jelas-jelas suara Ani, makanya aku kan mengikuti suara itu, ndak jadi ke toilet. Nah ternyata Ani ini lagi ada di sebelah pohon yang besar di tengah hutan itu di dekat pos 3.
Aku tak hampiri ke sana. Nah tak hampiri ini Anik nangis di situ. Nangis terus sempat tak tanyain, kamu kenapa ya? Kamu kenapa? Kok nangis? Kamu di sini sama siapa? Kok kamu nyusulin aku? Anik ini cuma nangis aja sampai tak peluk gitu kan. Nah di saat aku ini masih meluk, masih berusaha untuk menenangkan Anik. Nah pada momen itu kamu ini muncul, Dra, kayak nyusulin aku itu. Dan itu aku sadar kalau ternyata itu bukan Anik, itu sosok wanita seram itu loh, yang kamu nyelamatin aku, terus aku ini di alam jin. Walah, jadi teman-teman yang lain ini baru sadar semuanya. Oh, gitu ceritanya. Kamu benar-benar sadar, Bon, waktu di alam jin tak jemput aku itu, kata Hendra kan. Ya sadar lah, Hendra. Awalnya aku tidak sadar, terus kamu teriak-teriak itu, tidak tahu kenapa aku tiba-tiba tersadar. Nah, disitulah Hendra ini menerangkan bahwasanya ketika menolong itu aku cuma bisanya berzikir, Bon. Aku minta pertolongan, perlindungan hanya kepada Allah. Dan alhamdulillah Ki Buyut pada waktu itu datang kan. Sampai ini Ki Buyut udah ada di alamnya lagi. Kamu ini bisa kembali. Sebenarnya bukan aku yang nolong, Bon. Kalau tidak atas kuasa Allah, ini tidak mungkin semua ini terjadi. Nah, dari kejadian yang mereka ini alami ketika mendaki ke Gunung Cikuray dan pada akhirnya berakhir seperti itu, mereka berucap syukur dan mereka berempat benar-benar pada akhirnya mengambil hikmah dari kejadian yang mereka alami. Dan semoga apa yang sudah dituturkan oleh Mas Hendra di Semarang ini kepada kami dan kami ceritakan kepada rencang-rencang semua tanpa rekayasa, tanpa bumbu-bumbu apapun, apa adanya, kita semua bisa mengambil hikmah, pelajaran, dan kesimpulan. Dan saya ini baru ingat kejadian yang dialami oleh Mas Bonis, Mas Hendra, dan kedua temannya ini benar-benar mirip ya dengan satu film. Film apa ya, Dam ya? Apa, Dam? Insidious, betul, iya. Jadi seperti kejadian ini benar-benar seperti film Insidious. Dan aku pun sempat dengar cerita-cerita seperti ini, seperti Ngrogo Sukmo atau apa ini. Dan ternyata ini benar-benar ada, benar-benar terjadi, dialami oleh Mas Bonis, Mas Hendra, dan teman-teman lain ini. Jadi kadang memang hal gaib itu kita ini sulit ya untuk mencerna secara logika, benar-benar di luar nalar. Akan tetapi hal gaib itu ada. Bangsa mereka, alam jin itu benar-benar ada, dan mereka ini hidup berdampingan dengan kita. Nah semoga dengan menjaga sholat 5 waktu kita, dengan sering berzikir dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua terhindar dari godaan setan yang terkutuk, dan kita tetap hidup berdampingan dengan damai dengan bangsa mereka. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan kepada rencang-rencang semua. Mohon maaf apabila dari saya pribadi masih banyak salah kata. Dan sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Saya Sukmarga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.